Halo Sobat Flickers, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Mimin, pengangguran yang terobsesi dengan AdSense, yang akan selalu menemani Anda di saat Anda bosan. By the way, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebelum ke videonya, kalian bisa subscribe channel ini dan gak ada ruginya kalian subscribe channel ini guys. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Oke, episode kali ini Mimin akan membahas film terbaru seri Monsterverse, yaitu Godzilla King of the Monster, yang rilis pada tahun 2019. Film ini sangat direkomendasikan buat kalian yang menginginkan tontonan menegangkan dan memacu adrenalin, dan rindu akan aksi yang memacu jantung. Di film ini, kalian akan terhibur dengan aksi dahsyat para monster raksasa, yaitu Godzilla melawan Ghidorah, naga berkepala 3, atau Monigame Yugema Blue Ice Dragon, tapi ini mesinnya sene dan listrik. Demi membuktikan diri siapa yang berhak menjadi entitas terkuat di muka bumi, pokoknya film ini seru banget. Dan film ini disutradarai oleh Michael Dougherty, dibintangi oleh Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke alur film Godzilla King of the Monster. Let's go! Di awal film kita akan melihat cuplikan peristiwa-peristiwa San Francisco di tahun 2014, di mana di sana terjadi pertempuran antara Godzilla melawan Muto. Di situ terlihat seorang ayah memanggil anak laki-lakinya yang menghilang tak tahu di mana, dan seorang ibu menggendong anak perempuannya. Ternyata itu adalah memori masa lalu Emma. Emma menyadari kini keluarganya tak lagi utuh. Dia kehilangan seorang anak laki-laki yang bernama Andrew akibat peristiwa San Francisco di tahun 2014. Kemudian terlihat anak perempuannya yang bernama Maddie secara diam-diam mengetik balasan email dari ayahnya. Mereka berdua kemudian melakukan rutinitas pagi dengan sarapan. Emma menunjukkan alat buatannya yang baru diselesaikannya. Di saat mereka berdua sedang sarapan, tiba-tiba tanah dan terdengar suara mengerikan. Ternyata Emma adalah karyawan senior Monarch. Emma dan Maddie saat ini sedang berada di pos Monarch 61 yang terletak di Yunnan, China. Emma sedang meneliti sesuatu, kemudian dia bergegas memasuki pos penelitian Monarch. Di dalamnya ternyata terdapat larva super besar yang bergerak-gerak. Tak lama kemudian dari dalam larva itu keluar makhluk raksasa yang mereka sebut Titanus Mothra atau Mothra. Kemudian mereka memasang jaring penahan, namun beberapa saat kemudian jaring pengaman itu mengalami kegagalan sistem. Sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan mereka yang tiba-tiba rusak, seperti ada yang sengaja merusaknya. Mothra mengamuk dan mengeluarkan jaring dari mulutnya. Di saat kritis, Emma memutuskan mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Emma kemudian mengotak-ngatik alat miliknya. Sementara itu Mothra yang masih mengamuk, Maddie yang khawatir ikut menerobos mendekati Emma. Di saat Mothra mendekati wajahnya ke arah Emma, Emma memencet sesuatu tombol di dalamnya dan berhasil mampu menenangkan Mothra. Semua orang terpaku melihat Mothra yang tiba-tiba jinak. Kemudian Maddie mencoba menyentuh Mothra. Sesaat kemudian terjadi ledakan di tempat para ilmuwan berada. Lalu muncul beberapa orang bersenjata menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Emma dan Maddie terlihat ketakutan. Kemudian berpindah di tempat Dr. Serizawa dan Vivian sedang menghadapi sidang di mana pemerintah memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada. Namun Dr. Serizawa bersikeras bahwa membunuh para monster adalah tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari ponselnya. Mereka berdua kemudian bergegas meninggalkan ruangan sidang. Kemudian Skin berpindah di tempat Mark, ayah Maddie. Yang terlihat di awal film tadi dia ditemui oleh serombongan Dr. Serizawa, memberi kabar bahwa Emma dan Madison ditangkap oleh sekelompok teroris. Mark terlihat terpukul. Mark yakin teroris itu mengincar alat baru yang diciptakan oleh Emma. Mark terlihat kaget, dia mengenal alat itu. Mark adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat itu. Alat itu disebut Orca. Namun menurut Mark, prototipenya sudah dihancurkan. Namun ternyata dibuat ulang oleh Emma. Alat itu mampu mengeluarkan gelombang sonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca, di mana mereka yakin Emma dan Maddie masih selamat dengan Orca di tangan mereka. Mereka takut disalahgunakan untuk hal yang jahat. Kemudian Mark
Mark bersedia membantu Monarch menemukan Orca dan keluarganya. Lalu kemudian asisten Serizawa yang bernama Sam Coleman menunjukkan Orca milik Emma. Emma mengkombinasikan bioakustik dari tensi yang berbeda untuk membuat sinyal Orca yang mampu memancing dan mengusir atau bahkan menenangkan para monster. Masalahnya Serizawa dan kawan-kawan tidak tahu kombinasi bioakustik Titan yang mana digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar bisa melacak gelombang Orca. Mark kaget dengan banyaknya data monster temuan Monarch saat ini. Serizawa menjawab, ada 17 monster dan akan terus bertambah. Kebanyakan dalam keadaan hibernasi dan sebagian lainnya ditahan oleh Monarch. Mark lalu bertanya kenapa Monarch tidak membunuh monster-monster itu. Serizawa dan Emma yakin ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari keberadaan monster-monster itu. Sampailah mereka di Kastil Brapo, markas Monarch di Bermuda. Kastil Brapo adalah fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di dalam markas Monarch mengidentifikasi para pelaku penculikan Emma adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh orang yang bernama Alan Jonah yang terobsesi memulihkan tatanan alam. Kemudian berpindah di pos 32 Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Alan Jonah yang membawa Emma dan Maddie mendarat, lalu kemudian Jonah dan pasukannya membantai semua pegawai Monarch yang ada di situ. Kemudian mengajak Emma dan Maddie memasuki pos itu. Di dalamnya terdapat sesosok makhluk raksasa yang membeku. Mereka menyebutkannya Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es dan menggunakan Orca yang dibawanya. Kemudian berpindah lagi ke Kastil Brapo. Di sana terjadi getaran seperti gempa. Itu adalah ulah Godzilla yang mendekati Kastil Brapo. Semua orang pun panik mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. Di saat pasukan mempersiapkan senjata untuk bersiap menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun menurutinya. Setelah mereka menurunkan senjata, benar sekali Godzilla terdengar mulai tenang. Kemudian Mark meminta untuk membuka pintu pelindung. Setelah dibuka, terlihat Godzilla dari kejauhan, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Kemudian Godzilla pun pergi. Mark meminta rute dan arah Godzilla pergi. Setelah ditelusuri, Godzilla pergi ke arah Antartika. Buset dah belibet. Semua orang terlihat pucat. Mereka kemudian menaiki pesawat komando menuju pos 32 Antartika. Sementara itu di dalam pos, pasukan Jonah sudah mengetahui kedatangan Monarch dan mereka pun mempercepat pekerjaannya di sana. Pasukan Monarch langsung memasuki pos itu. Di dalamnya mereka mendapat sambutan dari pasukan Jonah. Melihat istri dan anaknya di monitor, Mark langsung ikut menyusul ke dalam pos. Mark akhirnya bertemu dengan Emma dan anaknya Maddie. Saat Maddie berjalan, dia dibujuk ibunya untuk kembali. Aneh sekali Maddie tak jadi ikut ayahnya. Dan anehnya lagi, Emma malah menekan detonator bom yang akhirnya melelehkan es yang sedang mengurung monster besar di sampingnya. Alhasil, aksi Emma berhasil membangkitkan monster berkepala 3 yang sangat mengerikan. Emma dan tim Jonah pun kabur dengan membawa Orca di tangannya. Saat monster itu bangkit, pasukan Monarch berlarian kocar-kacir. Di atas helikopter, Emma menyalakan Orca yang dapat mempengaruhi monster itu. Monster berkepala 3 itu terlihat sangat marah. Semua berlarian. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari mulutnya dan bergerak mendekati helikopter yang dinaiki Serizawa dan kawan-kawan. Rombongan Emma kemudian mematikan Orca dan kabur menjauhi monster itu. Saat rombongan Serizawa terpojok, kemudian terlihat cahaya biru dari kejauhan. Semakin mendekat, ternyata itu adalah Godzilla. Terjadi pertarungan yang ganas antara Godzilla dan monster berkepala 3 itu. Sementara itu, rombongan Dr. Serizawa terpaksa keluar dari helikopter. Karena akibat pertarungan monster itu, helikopter tak dapat dikendalikan. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Vivian digigit oleh monster berkepala 3. Serizawa terlihat sedih melihat mereka yang tewas oleh monster itu. Lalu datanglah pesawat induk Argo, menembakkan rudal ke arah monster berkepala 3 itu, dan monster itu pergi meninggalkan tempatnya. Besoknya tim Monarch melacak pergerakan helikopter Jonah dan pergerakan Godzilla. Mereka mengarah ke Isla de Mara yang terletak di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat. Ternyata itu berasal dari Emma. Emma mengakui perbuatannya dilakukan dengan sadar. Menurut Emma, para Titan merupakan solusi dari permasalahan bumi, seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan manusia. Manusia adalah penyebab infeksi di bumi, dan bumi melepaskan antibodi berupa para Titan yang kemudian bangkit.
Mereka adalah bagian pertahanan alami bumi untuk melindungi bumi dan mempertahankan keseimbangannya. Menurut Emma, kemanapun para Titan pergi, kehidupan akan tumbuh dipicu oleh radiasi mereka. Hanya Titan yang mampu mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Emma yakin dengan bantuan Orca, manusia akan hidup berdampingan dengan para Titan. Monarch terlihat geram dengan ulah Emma. Kemudian tim pasukan Jonah mematikan sistem pertahanan pos Monarch di Isla Demara. Dan Jonah menyuruh Emma menyalakan Orca untuk membangkitkan monster yang ada di sana. Emma bimbang karena masih banyak penduduk yang belum dievakuasi di sekitarnya. Emma kemudian memutuskan untuk menekan Orca, dan tentu saja terjadi sesuatu di Isla Demara. Di saat semua orang sedang mengevakuasi diri, terlihat dari atas gunung tepat di pos Monarch tiba-tiba muncul sesosok makhluk raksasa seperti burung. Mereka menyebutnya Rodan, sang dewa api. Rodan melihat pesawat ke arah Monarch dan langsung terbang mengejarnya. Monarch pun berusaha memancing Rodan untuk menuju badai yang di dalamnya terdapat monster Zero atau monster berkepala 3 tadi. Terjadi kejar-kejaran dengan Rodan. Monarch kehilangan semua skuadron terbangnya, tinggal tersisa kapal Argo. Monarch kemudian berhasil memancing Rodan bertemu dengan monster Zero dan langsung terjadi pertarungan sengit di sana. Kemudian terdengar helikopter membawa rakyat sipil yang akan memasuki kapal Argo. Namun terjadi kerusakan di pintu hangar. Mark pun mencoba membuka dengan manual. Kemudian Laksamana Stannis menelepon dan mengatakan sudah meluncurkan bom oksigen untuk memusnahkan monster Zero. Bom itu mampu memusnahkan semua kehidupan dalam radius 2 mil. Dengan susah payah Mark berhasil membuka hangar dan memasukkan helikopter yang berisi rakyat sipil itu. Kemudian terlihat monster Zero mengejar pesawat Argo. Saat mulai mendekat, ternyata muncul Godzilla yang langsung menghajar monster Zero. Terjadi pertarungan di sana, namun Argo harus segera meninggalkan tempat itu karena rudal oksigen yang diluncurkan Laksamana Stannis sudah semakin dekat, dan kemudian jatuh rudal itu di saat Godzilla dan monster Zero sedang bertarung. Setelah keadaan tenang, kemudian dari dalam laut muncul monster Zero. Ternyata tidak mati, malah di dalam radar terlihat Godzilla melemah dan gelombang biosoniknya kemudian menghilang. Tim Monarch mengira Godzilla sudah mati. Kemudian monster Zero kembali ke Isla Demara. Terlihat salah satu kepalanya buntung, namun langsung bisa tumbuh lagi. Mungkin monster Zero memiliki sel Hashirama. Sesaat setelah tumbuh, monster Zero berteriak dan semua monster di dunia merespon teriakan monster Zero. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma kaget melihat apa yang dilakukan monster Zero. Monster itu mampu membangkitkan para monster di dunia dan membuat kekacauan secara bersamaan. Berpindah ke hutan hujan Yunnan, China. Di bawah air terjun terlihat kepompong Mothra bereaksi. Dari dalam kepompong perlahan keluar sosok makhluk raksasa yang berbentuk seperti kupu-kupu. Dengan bentangan sayap yang sangat besar, di dalam markas Monarch heran kenapa monster Zero kebal terhadap bom oksigen. Dan salah satu kepalanya bisa tumbuh lagi, seolah-olah tidak sesuai dengan tatanan alam yang normal. Salah satu ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam, namun jatuh dari langit. Ya, benar sekali, monster Zero merupakan alien, bukan penduduk asli bumi, seperti para Titan lainnya. Monster Zero adalah alien yang bertujuan menghancurkan bumi, bukan untuk menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama monster Zero adalah Ghidorah. Mark menjelaskan bahwa perilaku monster-monster di seluruh dunia yang mengamuk bukanlah kebetulan, namun merespons sosok alfa dengan tiadanya Godzilla. Kini Ghidorah sebagai alfa baru mereka. Semua monster menuruti perintah Ghidorah. Apabila Ghidorah berhasil dihentikan, maka monster lainnya pun akan berhenti. Sementara itu, Emma mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukan menyimbangkan tatanan alam, melainkan menghancurkan bumi, dan memiliki rencana untuk menghentikan Ghidorah dengan menyiarkan Orca melalui pengeras suara di stadion. Maddie mendengarnya dari jauh. Di tempat lain, Mark berusaha mencari istri dan anaknya sendirian saat akan menaiki helikopter melihat sesosok cahaya terang dari langit, yaitu adalah Mothra yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Setelah ditelusuri gelombang sonarnya, ternyata Godzilla masih hidup, namun sangatlah lemah. Mark kemudian memiliki ide untuk membawa bom nuklir ke tempat sinyal Godzilla berada, dan memberi Godzilla energi dari bom nuklir itu agar bisa bangkit kembali. Berangkatlah Serizawa dan kawan-kawan menggunakan kapal selam menuju lokasi Godzilla berdasarkan petunjuk dari Mothra. Tak lama di dalam laut, kapal selam Dr. Serizawa dan kawan-kawan masuk ke dalam rongga bumi. Sementara itu di tempat lain, Maddie mencuri Orca dan membawanya ke suatu tempat. Kembali ke kapal selam, Dr. Serizawa ternyata mereka tadi masuk ke sistem terowongan bawah tanah.
dan sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat awal. Jadi Godzilla yang bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Kapal selam itu akhirnya bisa dinyalakan kembali. Saat Seri Jawa memeriksa keadaan sekitar, drone mereka kaget dengan penampakan patung-patung peradaban manusia kuno. Peradaban yang menurut mereka jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Medi ternyata membawa Orca menuju lapangan bisbol di Boston, Amerika, memasuki ruang kontrol dan menyambungkan Orca dengan sistem audio di sana. Sementara itu di kapal selam, Dr. Seri Jawa dan kawan-kawan menemukan lokasi Godzilla sedang terbaring memulihkan diri. Berita buruknya, sistem torpedo kapal selam rusak akibat benturan tadi. Bom nuklir harus diletakkan secara manual, sedangkan lokasi Godzilla istirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat dan panas, dan radiasinya bisa membakar manusia. Dr. Seri Jawa memutuskan dia sendiri yang akan membawa bom nuklir itu ke tempat Godzilla. Skin berpindah di tempat Medi. Orca yang disetel oleh Medi, perilaku para Titan yang merusak di seluruh dunia berubah menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Medi berusaha menjemput Medi karena aksinya ini sangat berbahaya. Di dalam kapal selam, Dr. Seri Jawa mendapatkan salam terakhir dari timnya karena mereka tahu kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Seri Jawa berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Godzilla karena Godzilla juga bertarung dan mempertaruhkan nyawanya demi umat manusia. Godzilla satu-satunya harapan umat manusia saat ini. Dan berangkatlah Seri Jawa membawa bom nuklir itu ke lokasi Godzilla terbaring. Kapal selam besar pun berbelok segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan Seri Jawa dan Godzilla. Seri Jawa dengan tangannya sendiri mendekati Godzilla yang sedang terbaring tak berdaya. Setelah Seri Jawa menyetel bom secara waktu manual, terlihat Godzilla memandangi Seri Jawa. Seri Jawa pun mendekati Godzilla dan menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan meledaklah bom itu, menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Kapal selam yang dinaiki Mark sampai terdorong ke permukaan. Mark dan kawan-kawan kemudian naik ke atas kapal memeriksa apa yang terjadi. Sesaat kemudian terlihatlah pusaran air di dekat mereka. Lalu muncullah sosok Godzilla dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian Godzilla menyemburkan nuklir ke arah langit. Godzilla memperhatikan rombongan Mark di atas kapal, membuat Mark yakin kalau Godzilla adalah harapan umat manusia. Mark kemudian memerintahkan segenap tim untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kemampuan membantu Godzilla. Kali ini umat manusia bukan jadi penonton saja, melainkan akan membantu Godzilla mengalahkan Ghidorah yang saat ini berjalan menuju Boston. Lokasi Medi menyalakan Orca. Di persembunyiannya, Emma memutuskan pergi meninggalkan tim Jonah untuk mencari putrinya. Di lokasi Medi terlihat awan semakin gelap. Badai segera datang. Itu bukanlah badai biasa, melainkan Ghidorah yang datang penasaran dengan gelombang Orca yang dipancarkan oleh Medi. Ghidorah menghancurkan tempat itu. Dia melihat ke arah Medi dan mengejar Medi yang membawa Orca. Sesaat Ghidorah akan menyemburkan nuklir, tiba-tiba dari jauh tenaga nuklir dari Godzilla mengenainya. Dari jauh terlihat rombongan Godzilla ditemani segenap pesawat dan kapal tim Monarch. Mereka semua bertarung membantu Godzilla. Godzilla yang sudah gemas melihat ulah Ghidorah tak mampu menahan diri, langsung memberi pelajaran kepada Ghidorah. Mark melihat tingkat radiasi di dalam tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi dan dalam 12 menit lagi tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom ke segala penjuru. Sangat berbahaya bagi manusia berada di dekat sana. Mark memutuskan turun mencari Medi. Di tengah pertarungan, dua monster terkuat di muka bumi itu menemukan Orca yang rusak, namun tidak tahu di mana Medi. Saat pertarungan terjadi, dari atas muncul Mothra membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra segera dihentikan oleh Rodan. Kini ada 4 monster bertarung di situ. Mark dijemput oleh istrinya Emma yang naik mobil mencari putri mereka. Masih terjadi pertarungan yang sengit di luar sana. Godzilla terlihat mulai emosi. Tingkat radiasinya sangatlah tinggi. Mothra yang terpojok dan terbakar sayapnya akhirnya mampu melumpuhkan Rodan dengan sengatan maut miliknya. Mark dan Emma akhirnya berhasil menemui Medi yang tak berdaya bersembunyi di dalam rumahnya. Mereka melihat Godzilla diangkat ke angkasa oleh Ghidorah dan dijatuhkan dengan kecepatan tinggi dan terlihat tak berdaya. Lalu muncul Mothra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa tenaga yang ada, namun Mothra langsung diserang dengan semburan nuklir Ghidorah. Mothra pun tewas dan serpiannya masuk ke Godzilla, namun Godzilla terlihat masih lemas. Mark dan Emma kemudian membetulkan Orca yang rusak dan berhasil.
Mereka menggunakan orka untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla, memberi waktu Godzilla untuk bangkit. Di saat Mark dan Maddie masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa orka menggunakan mobil, memancing Ghidorah untuk mengejarnya. Dan Maddie melihat aksi mempertaruhkan nyawa dan menolong Godzilla. Dari atas, Emma dikejar oleh Ghidorah. Mobilnya terbalik terkena bom nuklir. Saat Ghidorah mendekati, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi, sampai membakar dan melelehkan semua yang ada di dekatnya. Dari dalam tubuh Godzilla yang memancarkan radiasi nuklir yang sangat kuat, mampu menghancurkan tubuh Ghidorah. Dari jauh terlihat ledakan yang sangat kuat dari dalam tubuh Godzilla. Kemudian Godzilla bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan nuklir ke atas. Kemudian tanpa disangka tiba-tiba muncul para Titan di sekitar Godzilla, mengelilingi Godzilla. Kelimanya di sana, Behemoth, Scylla, Mutobetina, Rodan yang ternyata masih hidup, dan Methuselah. Mereka terlihat tunduk di hadapan raja mereka. Kemudian terlihat berita akhirnya studi Monarch diumumkan ke publik, dan efek munculnya para Titan yang membuat bumi kembali hijau. Karang-karang di lautan kembali pulih, munculnya hutan hujan di Sahara. Ekosistem membaik, es di kutub meleleh lebih lambat dari sebelumnya, bahkan kotoran Titan bisa dijadikan sumber energi yang layak, dan masih banyak lagi. Ternyata ada hal positif di balik kemunculan para Titans yang dipimpin oleh Godzilla. Di situ juga terlihat gangguan seismik di Skull Island. Diberitakan banyak Titan terus bergerak menuju Skull Island. Di ending scene, Jonah dan pasukannya masih di Isla Demara, membeli bongkahan potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat pertarungan Godzilla di laut sebelumnya. Dan berakhirlah alur film Godzilla King of the Monster dari seri Monsterverse. Tunggu kelanjutan film terbaru dari seri Monsterverse, yaitu Godzilla vs Kong. Semoga kalian terhibur dengan konten kami kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari kami. Tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Follow semua media sosial Vicky Flix. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Gasken!